teman-teman semua, mari sama-sama kita siapkan alat tulis kita, buku, catatan untuk kita tulis sekiranya materi yang akan disampaikan oleh pembaca kita hari ini. Untuk itu, kepada Dr. Haji Adi Mansaka Farouk kami persilakan. Cek tes, nggak ada tes manis ya. Tes manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya imawannya masih lemas ini. Jangan-jangan habis begadang nonton siaran ulang bola lagi. Saya ulangi lagi ya, dan saya kasih sebuah pantun ini. Nah, kupinang dia cepat-cepat agar tak dilamar orang lagi. Biar acara ini lebih semangat, tolong jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan kelihatan habis sahur gitu ya. Ini masih fresh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Shadaqallahul azim. Teman-teman, adik-adik imawan dan imawati, dan terkhusus kepada para pimpinan ya dari cabang sampai ranting. Di sini ada ketua cabang IMM Cirende ya. Ada Mas Rizky Febrian. Rizky Budi SPD ya. Alhamdulillah, berarti beliau alumni ya dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah, ini kali kedua nih. Kemarin itu pas waktu hari visitasi ya, kita juga ada acara kajian bersama ya, kolaborasi antar lembaga, antar ortom yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih ya, alhamdulillah ini contoh yang baik ya, toladan lah bagi kita bahwa di hari libur ini pimpinan kita tetap ada hadir insya Allah ya. Mungkin kalau hari lebaran mungkin libur panjang juga mungkin kalau diadain ada juga. Asal disiapin itunya ya, THR-nya. Ya, bercanda lah ya. Dan juga alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Umum Komisariat ya, Mas Dinul ya. Dinul apa namanya? Dinul Zaman. Oh, Dinul Zaman, Masya Allah ya, calon SPD. Amin. Dan juga tadi ada ketua dari kegiatan ini, Fasko ya. Fasko ini Fastabiqul Khairat, luar biasa ini ya. Ini kalau lihat ini sebenarnya panggungnya luar biasa megah ya. Untuk kelas IMM Komisariat ini udah keren gitu ya. Kanan lah, keren gitu ya. Ya, ini luar biasa ya. Nah, jadi apalagi tempatnya mewah, ini warnanya sesuai dengan IMM ya. Nah, dengan alma maternya yaitu merah marum ya. Marum ya. Kali ini merah PSI apa PDI ya. Jangan-jangan juga diendorse sama atau bekas-bekas kampanye bukan ya? Ya, bahaya juga soalnya. Kemarin juga ada dapat baju gitu ya, panitia itu warnanya mirip sama 02 gitu ya. Jangan-jangan ini bekas baju kampanye kemarin gitu ya, bahaya juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, dikasih apa, kasih mobil juga mau ya kan kalau ini. Mana tahu kan ada IMM cabang dikasih mobil operasional gitu ya, nggak apa-apa, diterima aja ya kan. Baik teman-teman, juga ada di sini moderator kita yang ganteng nih, wah itu lihat tuh, Satria Baja Hitam, Satria Fatah Ramadan ya. Jadi ini pas namanya Ramadan ini ya, jadi mudah-mudahan ini
Ramadannya kita ini semuanya Ramadan yang penuh barokah. Mohon maaf teman-teman ya kalau misalnya agendanya mungkin ada berubah-ubah atau bagaimana ya, karena memang tadi jam 2 dini hari itu paman saya meninggal dunia, suami dari tante ya. Itu di Babelan Bekasi ya. Jadi tadinya saya mau berangkat habis subuh, tapi saya mikir, waduh, saya udah ikrar dulu semenjak saya di UMJ itu kalau ada acara ortom terkhusus IMM itu dan kondisi apapun, keadaan apapun dan sejauh apapun, biasanya saya nggak pernah nolak dan nggak pernah absen, apalagi membatalkan gitu ya demi teman-teman imawan dan imawati. Ya, selagi masih bisa saya akan pasti sempatkan. Kalau udah diagendakan tuh biasanya saya nggak pernah cancel. Kecuali misalnya ada dari awal itu saya nggak cocok waktunya, biasanya dirubah. Kemarin kan hari Jumat ya mintanya. Tadi juga saya bilang kemarin awalnya jam 9.30, kemudian saya minta jam 10, habis itu balik lagi ke jam 9.30. Karena memang kondisinya tadi mau ziarah atau takziah ya, supaya saya bisa ikut menyolatkan om saya di Bekasi. Tapi kedaulahnya ya mungkin saya harus bersama adik-adik IMM dulu pagi ini, dan setelah ini saya langsung capcus ke Bekasi. Ya insya Allah, mudah-mudahan perjalanannya lancar insya Allah. Amin. Ini semuanya demi teman-teman adik-adik IMM ya. Jadi saya dulu benar, mungkin bisa ditanya senior-senior yang sudah yang udah alumni ya dari IMM. Saya itu alhamdulillah sudah sering mengisi ya di berbagai macam kajian terkhusus TKI nih, TKI itu kan saya ingat terus tuh, karena di FIP ini dulu dari awal tahun 2015an ke atas gitu ya. Jangan-jangan mungkin dulu Ustaz Rizky pernah di bawah nih, di lantai bawah dasar itu setiap mingguan apa bulanan kita itu ngaji himpunan putusan tarjih bidang TKI gitu secara berseri dari mulai bab awal sampai berikutnya dan seterusnya. Cuma sekarang mungkin masih ada, tapi mungkin narasumbernya yang beda, nggak apa-apa ya. Saya juga ngisi di berbagai komisariat, di pertanian, di hukum ya kan, kemudian juga di fakultas kedokteran ya, kemudian juga di agama Islam. Ini juga mohon maaf materinya juga ini tahun 2021 itu Majelis Tabligh dan Kajian Islam Komisariat FH misalnya itu. Ya mohon maaf saya teman-teman belum sempat ngeditnya. Tapi ya intinya adalah materinya itu sama ya, sama. Karena prinsipnya itu ya yang namanya teori atau materi itu sama, tapi bagaimana nanti implementasinya itu ya, implementasinya itu yang mungkin lebih banyak dan bisa dikembangkan gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini gitu teman-teman. Ya baik. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara teologi al-ma'un atau teologi al-asr gitu ya, yang biasanya kita kenalkan teologi al-ma'un ya, sampai-sampai ada bukunya itu. Teman saya yang nulis itu dosen, salah satunya dosen UHAMKA ya kalau salah itu. Saya punya bukunya dikasih, itu nggak terlalu tebal, tapi itu mantap gitu ya, materinya itu matang ya, dijabarkan begitu luar biasa sesuai dengan konteksnya dan bagaimana implementasinya yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di saat itu gitu ya. Dan al-asr ini jarang sekali memang yang bahas gitu ya. Nah jarang sekali yang bahas. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman sudah ada yang baca barangkali ya, atau mungkin sudah pernah mendengarkan materi ini ya. Tentunya ini mengingatkan kita kembali bagaimana ya teologi al-asr dan teologi al-ma'un ini sebenarnya adalah bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebenarnya intinya ya teman-teman ya. Ini kan saya dengar ada programnya mengajar di masyarakat ya, turun ke masyarakat ya, ada santunan, ada bagi takjil ya. Nah, asal jangan bagi-bagi perasaan aja, susah ya. Ya nggak apa-apa. Di Ramadan ini memang kita harus banyak menyebarkan kasih sayang, ya kan? Tapi bukan berarti harus merelakan orang yang kita sayang, ya, ya kan? Jadi tentunya kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Ramadan ini kita bisa berbagi dengan masyarakat, apakah itu berbagi ilmu, pengetahuan,
ataupun mungkin kita berbagi dengan harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan. Ramadan ini luar biasa, martok-martok itu pada ngomong gitu ya. Kemarin juga saya lihat di Visip ada, ya kan? Kemudian juga ada di FEB juga ada gitu ya. Mungkin ini juga ada buka bersamanya gitu ya. Ya, buka bersamanya. Tahun-tahun yang silam saya ngisi di sini, kalau nggak salah itu sih ya. Forum itu yang diketua oleh Mbak Imawati ya, yang apa itu, yang orang itu Persijania ya, Persijania. Itu ada komunitas kampusnya ya, itu kita buka bersama dan sekaligus yang menarik apa, santunan kan gitu ya. Jadi apapun organisasi kita, apapun organ kita, apapun lembaga yang kita aktif di situ, jangan lupa kita berpikir apa kemanfaatan kita, kan gitu ya. Tadi apa motonya moderator? Saya ingin tahu. Kalau nggak jalan, ya apa? Kalau malu ya nggak bisa. Kalau malu ya nggak bisa. Kalau saya kan kalau malu ya malu-maluin, kan tinggal dua aja. Benar ya? Ya coba dua aja pilihannya. Kalau malu ya malu. Kalau nggak malu ya malu-maluin, kan itu aja sih. Ya, tapi sebaiknya jangan ya. Artinya memang ini hikmah yang luar biasa. Kalau menurut saya sih itu sebuah sebuah kata-kata, bukan hanya sekedar kata-kata ya, tapi itu adalah sebuah bisa mengandung visi misi juga. Artinya apa ya? Kita harus berani tampil ya, jangan menunggu untuk sempurna untuk melakukan sesuatu ya, tapi lakukan sesuatu sehingga dengan melakukan itu kita menjadi sempurna. Sama juga kayak kita misalnya udah ada yang cocok nih Imawatinya nih, ya lakukan aja, jangan tunggu dia itu sempurna dulu atau Imawati yang sempurna yang perfect gitu, nggak bakalan ketemu gitu ya. Tapi dengan kita udah memulai rumah tangga, kita melamar dan kita menikah dan hidup bersamanya, maka tanpa disadari kesempurnaan itu akan muncul. Nah, itu luar biasa itu ya teman-teman semuanya. Baik, jadi tadi saya udah diperkenalkan ya, nama saya Adi Mansah. Di situ ada Adi Mansah channel ya, tolong di subscribe itu channel saya. Dan insya Allah ini juga biasanya saya live ya, tapi karena jaringannya kurang bagus di sini saya video aja. Insya Allah nanti akan masuk ke YouTube juga ya. Nah, saya itu punya YouTube, ada Adi Mansah channel, dan satu lagi kalau di kantor AIKA itu kita punya AIKA UMJ channel ya. Itu juga ada kajian-kajian tentang kemuhamadiyahan, keislaman, dan juga ada podcast kampus Islami di situ. Kedaulahnya saya sebagai kepala bidang ya, atau Kabid penerapan kampus Islami, dan ini sangat relevan ya dengan teman-teman Imawan dan Imawati, karena saya berharap ya bahwa teman-teman inilah sebagai penggerak gitu ya, penggerak dari penerapan nilai-nilai kampus Islami ini gitu. Dan kita tahu bahwa dari IMM inilah lahir ya para tokoh-tokoh ya, para pemimpin-pemimpin yang ada di Muhammadiyah itu berawal dari situ. Jujur saja teman-teman ya, jujur saja ku katakan ya, kalau saya dulu cuma itu doang. Kalau saya dulu pengkaderannya itu mengawali bukan dari IMM, jujur saja, karena saya dulu kuliahnya itu belajarnya di Mesir. Saya itu ikutnya itu awal kenal dengan Muhammadiyah itu saya aktif di Tapak Suci dulu, Tapak Suci saya ya, sampai dulu ikut turnamen juga kita antar mahasiswa itu ya, dan aktif di Tapak Suci itu. Sebenarnya saya tidak masuk ke organisasi struktural, tapi lebih ke latihan Tapak Sucinya saja. Tapi setelah saya dalami dan lama-kelamaan saya semakin kenal dengan Muhammadiyah, dan akhirnya itu tadi semakin kenal maka semakin cinta untuk memiliki ya untuk membersamai. Karena dengan itulah saya alhamdulillah saat ini bisa lanjut gitu pengkaderannya. Tadi juga ada teman-teman kita nanya gitu, Bapak dulu IMM mana gitu ya. Saya non IMM ya. Tapi aktif saya itu dari awal waktu saya jadi mahasiswa itu pertama adalah di Tapak Suci. Kan itu sah juga ya sebagai pengkaderan ya. Ada dari HW, IMM, Tapak Suci, ada dari Hizbul Waton, pemuda. Kalau pemuda setelah itu saya alhamdulillah di Jakarta
saya zamannya Bang Daniel Azhar Sipanjuntak itu saya termasuk salah satu pengurus di bidang kader dan pendidikan ya dulu. Pak Bambang juga itu bidang saya di pusat, alhamdulillah itu langsung jadi pengkaderan eksekutif sebenarnya itu ya. Jadi kalau ada yang nanya ya mana, saya bingung mau jawabnya, tapi saya bangga mengatakan bahwa saya memulai pengkaderan saya di Muhammadiyah itu berawal dari tapak suci. Kalau 1, 2 jurus, 3 jurus saya masih hafal ya, karena kita buka cabang tapak suci juga di masjid. Tapi sekarang udah apa gitu ya, gurunya guru kita itu Mas Sabra ya. Nah dia mahasiswa saya tuh kalau di kelas, karena dia masuk ekonomi juga ya satunya, tapi kalau di luar dia itu adalah guru saya. Kalau di kelas saya gurunya gitu. Kalau di luar kelas dia guru saya gitu. Nggak apa-apa. Alhamdulillah itu sudah banyak sebenarnya kemarin itu ya latihan-latihan, tapi mungkin karena waktu dan kesempatan yang terbatas. Baik teman-teman, mohon maaf ya, ini saya bercerita sedikit ya. Dan sekarang ini juga sebagai dosen UMJ, imam juga, dan terutama juga saya aktif di Ranting ya, Ranting Muhammadiyah cabang Ciputat Timur juga banyak sebenarnya, dan sampai di PWM DKI Jakarta baru akhir tahun kemarin dilantik Majelis Ekonomi ya, dan bisnis pariwisata pariwisata ya. Kemudian juga sebelumnya itu di Majelis Tarjih PWM DKI sebagai kader tarjih ya, alhamdulillah, dan juga ikut di Majelis Tabligh ya PP Muhammadiyah, tapi non struktural ya, tidak masuk ke pengurus juga. Nah, alhamdulillah banyak sekali sebenarnya kalau pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ya, bukan saya berpengalaman, ingat ya teman-teman, kalau kita bilang berpengalaman nanti kita sombong. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika saya berorganisasi ya di Persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai ini. Ya mudah-mudahan nanti juga generasi-generasi yang akan datang dengan teman-teman adik-adik imawan dan imawati ya Fakultas Ilmu Pendidikan ini akan menjadi akan melahirkan gitu ya para generasi-generasi pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh nasional ya, insya Allah yang akan menggantikan dan kemudian akan majukan estafet kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai ini. Tentunya berawal dari hal yang kecil-kecil dulu gitu ya, dari komisariat. Teman-teman kita lanjut karena kita berbicara 2 variabel nih hari ini. Ada teologi al-asr dan teologi al-ma'un. Silakan dilanjutkan. Slide-nya bisa. Nah, ini pendahuluan ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, kita tentunya harus melihat dari histori juga bahwa Muhammadiyah berdiri tahun 1912 ya. Nah itu 18 November. Kemudian juga ya kalau kita lihat daerahnya ya itu di Kauman Yogyakarta. Sudah pernah ke sana teman-teman? Sudah? Belum. Nah, kamu harus ke sana gitu ya, sebagai imawan dan imawati sejati gitu ya, harus berkunjung di sana. Dan juga tentunya kita ziarah juga ya. Saya udah alhamdulillah ketika muktamar kemarin di Solo itu, saya di Jogja itu ada 2 hari ya. Di Jakarta saya napak tilas gitu ya, bagaimana perjuangan-perjuangan dan kemudian melihat kampung-kampung ya, tempatnya kayak Haji Dahlan dilahirkan dan kemudian berdakwah di situ. Dan saya sholat juga di masjid gede itu Kauman itu ya, di situ, dan kemudian berziarah ke makom Kiai Haji Dahlan itu di Karangkajen namanya ya. Jadi ini membuktikan bahwa ada semacam kecintaan itu, membangkitkan gairah semangat kecintaan kita terhadap organisasi Muhammadiyah yang kita cintai ini. Tanpa itu ya mungkin kita belum begitu merasakan gitu ya aroma perjuangan daripada Haji Dahlan gitu ya. Dan dengan itulah kita perlunya menapak tilas atau mempelajari dari sejarah-sejarah itu, terutama untuk berkunjung ke Kauman Yogyakarta itu sangat recommended. Yang lagi itu, nah saya intinya aja ya. Jadi sebenarnya Muhammadiyah ini kan
intinya adalah berperan dari berbagai macam aspek ya. Ada aspek masalah keagamaan, ya kan, sehingga ini menjadi fondasi yang sangat penting gitu ya, yang digerakkan oleh Kejiman Dahlan itu dalam melancarkan gerakan dakwahnya itu. Kemudian apalagi ada sosial, ya kan, keagamaan sosial. Keagamaan itu di mana dia mulai? Itulah dari langgar-langgarnya dulu kan, ya. Kemudian dia mengumpulkan, ada santri-santrinya, ada murid-muridnya dari 1-2 orang sampai akhirnya banyak gitu ya. Ya, dari yang awalnya tadi ada yang membenci, ada yang tidak suka, yang tidak senang, akhirnya mereka menjadi cinta. Makanya itu yang dikatakan juga ya, bahwa kamu tidak akan bisa mencintai sesuatu atau menyayangi sesuatu tanpa kamu mengenali terlebih dahulu. Begitulah yang harusnya kita tanamkan dalam jiwa kita. Semakin kita kenal dengan Muhammadiyah, maka kita semakin cinta terhadap Muhammadiyah. Jadi sehingga dalam aspek kehidupan kita itu yang kita pikirkan ya Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah. Apalagi tadi juga sudah ada ikrar ya. Nah itu dalam masnya IMM ya, itu juga harus menjadi spirit ya dalam perjuangan kita dalam menggerakkan semangat teologi Al-Asr atau Al-Ma'un ini. Jadi yang ketiga sosial tadi, sosial kemasyarakatan ya, pada awal pendirian ini memang tidak mudah gitu teman-teman ya, tidak mudah. Kalau kita saat ini tinggal menikmati saja, tinggal menjalankan saja, nggak ada tantangan sebenarnya gitu ya, nggak ada tantangan dan nggak ada banyak rintangan yang harus kita hadapi gitu teman-teman. Karena sekarang juga sudah ada semua gitu. Bahkan kalau kita berbicara tentang bagaimana Kiai Haji Dahlan itu ketika membangun sekolahnya gitu ya, sampai-sampai pada suatu waktu tidak ada gaji duit itu untuk menggaji dari para guru-gurunya, sampai-sampai Kiai Haji Dahlan itu harus melelang atau menggadaikan ya, melelang barang-barang yang berharga di rumahnya itu, mulai dari bajunya, jam dinding, lemari, kursi, apapun yang ada di rumahnya itu, bahkan sampai lampu dinding gitu ya. Dihelang teman-teman ya, dipanggillah ya para teman-temannya itu, para sesepuh, orang-orang yang ada di kampung itu ya, untuk membeli barang-barang yang ada di rumahnya itu teman-teman. Tujuannya apa? Cuma satu ya, bahwa Kiai Dahlan tidak ingin ya anak-anak yang sekolah di sekolahnya itu berhenti. Karena apa? Karena nggak ada guru misalnya, karena nggak ada yang bayar gurunya itu. Bayangin itu teman-teman, seorang pimpinan gitu ya, seorang ulama, seorang tokoh rela melelang barang-barang yang berada di rumahnya untuk menggaji para guru-guru agar anak-anak ini bisa pintar, bisa belajar dengan baik. Coba bayangkan misalnya kalau ada ya di kampus kita Pak Rektor, Pak Dekan misalnya gitu ya, lelang mobilnya gitu ya, untuk membiayai ya kader-kader imawan dan imawati yang tidak mampu. Masya Allah, bayangkan itu. Akan banyak orang yang mau untuk masuk ke IMM, benar gak? Iya, kalau ini kan masalahnya ya inilah orang yang tokoh-tokoh yang simpatisan, yang fanatisme yang tinggi ya begini, nggak seberapa gitu. Kenapa? Karena butuh perjuangan yang memang sangat ekstra gitu ya kalau kita berada di jalur IMM ini ya. Ya, tapi belum sedahsyat jalur Gaza sih ya. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan kepeminatan atau minatnya teman-teman kita, adik-adik mahasiswa, misalnya 2023, ya paling berapa orang ya kan, yang betul-betul ingin menjadi kader IMM itu, kader perserikatan itu. Nah, seandainya tadi ada beasiswa, semua anak IMM di UMJ ini misalnya gitu ya, atau di PTMA lainnya, juga itu bisa dikasih beasiswa misalnya. Nah, dengan cara tadi ya, luar biasa itu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak cara ya, tidak harus melelang mobilnya juga sih sebenarnya. Dengan upaya-upaya yang lain dicari gitu ya untuk beasiswa, agar ini juga bisa mengimplementasikan tadi nilai-nilai yang dibawa oleh Kiai Haji Dahlan itu. Bagaimana ya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Muhammadiyah ini jangan sampai itu putus kuliahnya gara-gara tidak bisa bayar kuliah itu teman-teman. Makanya
ya di PPIK itu kita ada beasiswa kader namanya, ya. Apakah itu memang dia jadi dari pekaderan atau orang tuanya pengurus persyarikatan, ya, itu juga bisa gitu teman-teman, ya. Nah, nanti silakan ya diajukan ya teman-teman, terutama juga yang nilainya sangat bagus. Baik, kita lanjutkan saja, simpel. Nah, ini jadi teologi tadi ada dua, teologi al-asr, ya, teologi al-ma'un. Inilah yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kalau kita lihat dua variabel ini saling melengkapi sebenarnya teman-teman. Konsepnya saling melengkapi. Yang satu itu bagaimana ya kita lebih dititik beratkan kepada spiritualitas yang tinggi, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memiliki sosial yang tinggi. Nah, ini teman-teman, ya. Dua teologi ini membahas tentang bagaimana spiritual yang tinggi dan yang kedua adalah sosial yang tinggi. Jadi hubungan kita dengan Allah secara vertikal dan hubungan horizontal kita dengan sesama manusia, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini al-asr tadi. Wal 'asr, ya. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini lebih diidentikan dengan spiritualnya tadi. Jadi sebenarnya dimulai dari al-asr itu apa itu al-asr? Bagaimana penanaman akidah yang benar, kan gitu ya? Itu sebenarnya inti dari teologi al-ma'un itu. Nah, nanti barulah akan berdampak terhadap sosialnya. Yang teologi al-ma'un itu kan sosial, ya kan? Coba lihat tuh satu persatu tuh, ya kan? Ayat demi ayat itu nanti lebih dampaknya itu ke sosial, teman-teman. Dampaknya itu secara umum, gitu kalau kita perhatikan. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi teologi ini lebih memperkuat, memperkokoh bagaimana keimanan atau akidah, ya, seseorang, ya, harus memiliki akidah yang kuat dan kemudian itu akan memberikan dampak, ya, kepada dampak sosialnya kepada masyarakat. Kita lanjutkan saja. Nah, ini uraiannya, ya, dari beberapa referensi yang saya baca, termasuk juga dari materi-materi PP Muhammadiyah itu. Yang pertama dari masa ini wal asr itu paling tidak ada 3 masa itu, masa berlalu, ya. Masa berlalu itu adalah masa yang silam yang telah lampau, termasuk itu mantan itu masa lalu, gitu ya. Jadi masa lalu itu. Yang kedua masa sekarang, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il, ya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar, gitu ya, kalau dalam bahasa Arab. Jadi masa berlalu itulah masa yang kita jadikan sebagai pelajaran. Termasuk juga sebenarnya bagaimana perjuangan di zaman dalam itu kan di masa lalunya, gitu ya. Ya, dan sekarang bagaimana kita merefleksikan, gitu ya. Merefleksikan, gitu ya. Ya, perjuangan di zaman dalam itu ke era kekinian, apalagi sekarang kan katanya Gen Z, gitu ya. Nah, kalau saya mungkin nggak gen lazy, kebanyakan gen lazy, ya. Itu bagaimana kita mengimplementasikan, ya, ke era modern, era yang ada zaman sekarang ini, gitu, yang demikian kompleks. Kalau zaman zaman dalam mungkin pengaruh-pengaruh belum begitu besar kan, belum ada internet, belum ada K-pop, belum ada apa lagi, ya kan, game online dan lain sebagainya. Jadi mungkin tantangannya lebih ke ini, ya, karena dianggap sesuatu yang baru sehingga orang tidak mudah menerima, kan, gitu ya. Kalau sekarang kan sebenarnya orang udah tahu dengan Muhammadiyah itu. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang kita pelajari itu, teori-teori itu dalam masyarakat, sehingga nanti masyarakat itu mendapatkan dampak, gitu ya, dari apa yang telah kita pelajari itu. Yang akan datang, ya, masa berlalu biarlah berlalu, jadikan pelajaran. Untuk zaman sekarang ini adalah masa yang menentukan, ya, masa menentukan untuk masa yang akan datang. Jadi oleh karena itu teman-teman, kalau Anda berpikir bahwa saya bagaimana masa depannya, saya bagaimana besok, ya, kamu tidak akan bisa mengatakan besok berhasil atau tidak, tapi kamu bisa mengatur, mendesain, men-setting bagaimana masa depan kamu kelak itu dengan memaksimalkan masa-masa yang ada di sekarang ini. Nah, didesainlah gitu. Termasuk juga mau nikah dengan siapa, mau seperti apa rumah tangganya, ya, kamu mau kuliah di mana, kemudian mau kerja apa, kemudian mau tinggal di mana, ya kan.
mau punya anak berapa kan gitu ya. Itu semuanya bisa kita desain sekarang. Jangan pikirkan yang apa namanya yang sulit-sulit ya. Jangan pikirkan yang akan datang, tapi pikirkan yang sekarang untuk mendesain mendesainnya sehingga yang masa akan datang itu kita tidak canggung dalam menghadapinya. Jangan juga kita mengatakan ya udahlah masa depan ntar aja dah, ya kan? Nah itu kadang-kadang seperti itu orang yang tidak memiliki persiapan atau planning namanya gitu. Nah ini innal insana lafi khusrin itu maknanya ada dunia. Sungguh manusia itu akan rugi, benar-benar merugi. Ada kerugian itu dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Kemudian apalagi yang terakhir itu kecuali orang-orang alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 5 orang yang tidak merugi. Nah ini. Siapa dia? Orang yang beriman. Kemudian apalagi yang beramal soleh. Beriman itu ada di dalam hati kita masing-masing. Amal soleh itu ada 2 teman-teman. Amal soleh yang memang dampaknya itu terhadap diri ya pribadi dan ada kepada orang lain itu. Makanya apa yang teman-teman lakukan di masyarakat itu ada pengabdian tadi di Pondok Cabe ceritanya itu bagian dari amal soleh yang berbentuk sosial. Itu juga yang dilakukan oleh Kiai Jumat Dahlan gitu teman-teman. Ya, bagaimana dampak spiritual itu ya membekas kepada dampak sosial kan itu intinya. Ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki itu bisa kita berikan manfaat lebih kepada orang lain. Itu menjadi penting gitu ya. Bukan berarti teori tidak penting, tapi implementasi itu lebih penting. Banyak orang yang bisa teori, banyak orang yang bisa ngaji, ya, banyak orang yang paham tentang materi tapi tidak mengerti atau tidak mau implementasi. Implementasi itu adalah action yang nyata sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Kiai Jumat Dahlan dalam teori al-ma'unnya gitu ya. Nah kemudian apalagi ini yang nggak merugi itu orang yang mentaati kebenaran. Dia hanya berpihak kepada kebenaran, bukan kepada yang bayar atau ada politik dan money politik dan sebagainya. Kebenaran yang menjadi komandonya gitu ya, yang menjadi hakimnya dalam dirinya. Kebenaran itu bukan kepada pembenaran. Banyak orang sekarang kan mencari pembenaran, bukan kebenaran. Banyak orang yang membela pembenaran, bukan mencari kebenaran, membela kebenaran ya. Kalau kebenaran ya itu kebenaran yang absolut itu adalah kebenaran yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan kebenaran menurut hawa nafsu yang kita inginkan. Keempat, saling menasihati. Ini tugas itu tadi. Yang Kiai Jumat Dahlan adalah orang yang welcome dengan segala masukan dan kritikan. Dan masuk juga tokoh-tokoh yang lain ya. Kan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mereka ulama-ulama hebat gitu ya. Mereka orang-orang yang welcome dengan masukan dan nasihat. Jadi kita itu jangan merasa kalau udah berbuat itu kita udah merasa sempurna gitu. Belum tentu teman-teman. Ya, apalagi misalnya kita melakukannya itu baru setengah-setengah, atau tidak sepenuh hati, atau tidak ikhlas, atau mungkin karena ada RTL gitu ya. Nah itu jadi masalah ya kan? Ya itu kalau orang benar-benar dari hati nurani dan ikhlas melaksanakan tugas, dia tidak akan melihat berapa dampaknya orang merespon dari pekerjaannya itu. Artinya bahasa medsosnya itu dia tidak akan melihat berapa banyak orang nge-like and dislike-nya gitu. Nah itu ya, kita kadang-kadang kan ya Allah saya kan udah berubah ini, kok nggak ada yang nge-like ya gitu ya, Masya Allah gitu kan. Kadang-kadang kita ya masih terperdaya. Makanya adalah seorang kader teman-teman saya pesankan, seorang kader itu tidak senang dan tidak tinggi ketika dipuji, benar nggak? Dan tidak merasa hina dan tidak merasa rendah ketika dihina, kan begitu. Nah itulah kader sejati. Makanya kata Kiai Jumat Dahlan dalam kata-kata hikmahnya itu, ya, itu kan luar biasa. Apa yang beliau sampaikan? Ada yang tahu jawabannya? Nanti buka puasa nanti saya kasih takjil. Apa katanya? Ya persis yang saya sampaikan tadi, bahwa kader yang sejati itu, ya,
dia tidak merasa tinggi hati ketika dipuji dan tidak merasa sedih hati ketika dihina, kan gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Haji Dahlan. Maka dia berbuat bukan karena orang itu suka atau tidak suka sama dia, bukan karena like and dislike, bukan karena subscribe and unsubscribe gitu ya. Tapi dia berbuat karena apa? Karena memang perintah agama gitu. Makanya dia terus berbuat baik kepada orang yang tidak menyenangi dia, ya kan? Gak mau balas dengan balasan yang sama, tapi dia membalas dengan baik. Maka ketika dia dibilang kafir, justru sini maksudnya sini sampai ya gitu ya. Pas datang dikasih duit. Kalau kita memang ya sini loh, gua takokin loh gitu ya. Bedanya begitu dengan kayak Dahlan itu, teman-teman ya. Nah, jadi ini ya, terakhir adalah bersabar. Nah, inilah apapun yang kita lakukan, apakah itu misalnya kita dalam berdakwah, ya, dalam ibadah, dalam aksi sosial, semuanya harus didasari dengan kesabaran. Apalagi ngadepin masyarakat, ya kan? Ngadepin masyarakat, apalagi masyarakat yang anti terhadap Muhammadiyah. Dengar Muhammadiyah saja dia udah nggak seret gitu ya. Gimana ya kalau kita mau masuk di situ atau mau berdakwah atau mau ngajar di situ, sulit gitu ya. Masih ada aja orang beranggapan bahwa Muhammadiyah ini beranggapan oh ini aliran sesat gitu, aneh gitu, atau mazhab apa gitu. Ya, bagi mereka itu ya Muhammadiyah ini anggapannya sesuatu yang baru gitu dan sesuatu yang berlainan dari mereka gitu. Nah, ini perjuangannya menurut saya sangat-sangat ekstra ya, kesabarannya harus kita hadapi. Next. Nah, ini perlu diingat teman-teman ya. Jadi teologi Al-Asr Haji Dahlan ini itu ya mulai ramai diperbincangkan ya setelah perjuangan Muhammadiyah memasuki abad kedua ya. Abad kedua. Kemudian konsep ini muncul jauh sebelum organisasi ini terbentuk. Nah, ini yang menarik nih. Jadi sebenarnya Haji Dahlan itu tidak berbicara tentang konsep, teman-teman. Benar ya? Dia itu berbicara tentang apa? Action. Bukan action. Kamera roll, bukan itu. Tapi dia action. Ya. Perilaku, tindakan ya nyata. Itu yang dilakukan oleh Haji Dahlan. Makanya teologi itu baru muncul abad kedua gitu, teman-teman. Berarti 100 tahun. Ya, iya baru-baru ini. Bahkan mungkin Haji Dahlan sendiri nggak tahu kalau kita atau ada apa namanya orang Muhammadiyah akan bahas ini gitu. Ya kan, nggak akan tahu bahwa ada muncul yang namanya teologi al-ma'un. Karena Haji Dahlan tidak mengajarkan teologi itu. Ini kan pemikiran kita sebenarnya. Benar nggak? Karena Haji Dahlan itu melakukan tindakan. Dia itu melakukan sesuatu tanpa harus didasari kepada teori-teori atau teologi-teologi ilmu pengetahuan yang kita konsep gitu ya. Artinya yang terstruktur atau yang terkonsep ya teman-teman ya. Beda ya dengan ilmu, udah berilmu tentunya ya. Tapi maksudnya kalau kita berbicara kan tentang pedoman dulu baru kerja. Misalnya mau BBQ gitu teman-teman. Nah, BBQ ya. Mana pedomannya? Kan gitu ya. Mana SK-nya? Gitu dulu. Kalau Haji Dahlan tidak begitu teman-teman. Jadi justru konsep itu lahirnya belakangan. Bahkan setelah beliau itu tiada gitu. Jadi oleh karena itu bagi beliau itu sebenarnya yang paling penting itu adalah perbuatannya. Kalau menurut saya ya, bagaimana dampak dari pemahaman keilmuan beliau itu, pemikiran-pemikiran yang beliau miliki itu bisa dikembangkan dan berdampak secara sosial dan agama kepada masyarakat. Kalau masalah teori itu, nah itulah yang belakang ini yang mengkaji. Karena itu juga penting teman-teman. Kalau kita nggak kaji nanti nggak bisa kita wariskan, kan gitu ya. Karena nggak semua orang bisa ketemu dengan Haji Dahlan, kan gitu. Sama juga dengan Nabi kan. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis, mungkin sampai saat ini dibukukan, mungkin itu akan terputus karena udah meninggal para penghafal hadis, udah meninggal para penghafal Quran. Itulah pentingnya ya tadi konsep teori itu ya dibangun dalam sebuah teori yang matang sehingga itu bisa diajarkan kembali untuk dilakukan ya di masyarakat. Itu teman-teman ya. Konsep al-asar diajarkan atas perintah Nyai Walidah ya. Kiai Ahmad Dahlan itu mengajarkan surah al-asar kepada para buruh perempuan di Kauman.
Pengajiannya dinamakan pengajian wal asri. Ya, istri Kiai Jumat Dahlan yang sering dikenal dengan Nyai Dahlan. Jadi wal asri namanya, pengajian wal asri. Ya, nah ini juga menarik nih. Ya, sama sebelum Kiai Jumat Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah. Ya, diawali dengan apa? Aisyah ya, yang Sopotresno itu. Aisyah ya. Ya, Sopotresno gitu. Itu juga Sopotresno, benar ya? Siapa yang ingin? Benar nggak? Ingat nggak? Itu diawali, kemudian barulah berdiri namanya organisasi itu. Ya. Jadi siapa yang ingin ngaji gitu ya, silakan monggo. Tapi kemudian karena udah semakin banyaknya peminatnya, pengikutnya, akhirnya dibentuklah sebuah organisasi, kan gitu. Ya, kalau nggak salah itu Sopotresno itu berawal sebelum Aisyah itu, teman-teman ya. Mohon maaf kalau nanti salah, saya dikoreksi. Silakan di-share tadi ya. Surah Al-Asr diajarkan sekitar 8 bulan, teman-teman. Bayangkan itu, lebih setengah tahun. Karena Kiai Dahlan suka mula-mula mengajarkan surah Al-Asr kepada muridnya, ya, sehingga terbiasa memiliki etos disiplin tepat waktu dan selalu mengisi waktu dengan perbuatan yang bermanfaat, amal soleh yang berdampak sosial tadi, teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya rata-rata teori yang diajarkan oleh Kiai Jumat Dahlan ini adalah teori-teori yang berulang-ulang. Supaya apa? Supaya itu lengket di pikiran kita. Misalnya kalau kita nyanyi lagu aja itu, teman-teman, semakin kita sering dengar, semakin kita berulang-ulang menyimak, itu biasanya semakin lengket di otak kita. Bahkan kadang-kadang ngafalin susah, tapi pas dengar itu cepat banget gitu ya. Nah itu uniknya kan gitu ya. Nah teman-teman, oleh karena itu Kiai Jumat Dahlan itu berulang-ulang, baik teori Al-Ma'un maupun Al-Asr. Nanti Al-Ma'un sedikit saya ulas. Al-Ma'un itu lebih nampak ke action nyata. Nanti kita akan lihat dampak-dampak sosialnya seperti apa aja yang dilakukan Kiai Jumat Dahlan kan gitu ya. Nah ini lebih ke teori tentang tadi ya, keimanan tadi. Nah kita lanjutkan saja. Nah, teologi Al-Asr, jadi agar muridnya itu memiliki kesadaran bahwa betapa pentingnya kita menggunakan waktu ya secara baik dan efektif, efisien ya, dan pemilihan disiplin waktu yang tepat. Kita ini teman-teman sering merasa bahwa saya tidak punya waktu, benar nggak? Bahkan mungkin untuk acara ini, waduh saya kayaknya nggak ada waktu nih, ya kan, menyiapin bukber, padahal bukbernya sore, kan lama kan, ya kan? Apalagi ngerasa nggak ada waktu gitu. Padahal sebenarnya kalau kita hitung-hitung, lebih banyak waktu kita itu yang terbuang sia-sia daripada melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi selalu kita mengatakan saya tidak punya waktu. Ya, nah inilah sebagai seorang alim itu tidak layak mengatakan saya tidak punya waktu. Ketika kita sudah mengikrarkan bahwa saya ingin aktif di ortom di NM, maka bahwa saya akan meluangkan waktu saya. Demikian pula dengan saya juga begitu, teman-teman. Ya, dari dulu itu saya ikrarkan ketika saya ya aktif terutama di UMJ ini, biasanya ya saya selalu diundang untuk narasumber. Apakah itu di bulan Ramadan, ya, pengkaderan, DAD ya kan? DAD kemarin aja tuh 3 ortom yang undang saya, cuma berbarengan dengan kegiatan-kegiatan. Pas saya ada waktunya waktu itu, dia udah dapat pengganti saya, nggak apa-apa. Ya waktu itu oke, saya konfirmasi, ternyata udah ada yang penggantinya. Tahu nggak tempat teman-teman tempatnya? Ya jangan di sini juga ada yang konfirmasi ke saya, kan? Ya waktu di hari kemarin di kompleks Zeni itu ya. Ya, nah ada kemarin tuh, tapi saya lupa apa pertanian, apa agama Islam, apa hukum itu yang undang saya. Tapi memang berbarengan. Waktu itu kalau misalnya dia mintanya Jumat itu kan ada pengajian AIK UMJ di masjid, ya kan? Yang kedua saya khotib Jumat, nggak bisa kalau pagi. Ya, jadi biasanya kalau saya ini biasanya hari Sabtu pagi gitu ya. Cuman hari Sabtu pagi juga. Kalau untuk saat ini kemarin tuh saya mulai ngajar S2 gitu ya, ngajar S2. Tapi ala kulli hal saya udah ikrarkan dalam diri saya bahwa dalam kegiatan ortom ini ya insya Allah ya, saya itu mulai dari kampus ya, komisariat sampai pusat gitu, kegiatan-kegiatan Muhammadiyah itu ya paling tidak kita ikutilah aktif di mana
yang memang kita bisa gitu. Jangan semuanya juga kan nggak mungkin juga kan gitu ya. Tapi paling tidak ya dengan satu yang kita pilih, misalnya IMM, kita komitmen bahwa setiap kegiatan-kegiatan IMM saya akan ikut. Nah, harus diikrarkan dalam hati kita. Nggak mesti juga HW ikut juga, IMM ikut juga, tempat suci ikut juga, Hizbul Waton, HW ya, Hizbul Waton juga ikut. Nah semuanya juga, kan ada bidang-bidangnya juga gitu ya. Pengkaderan itu kan bisa kita pilih dari berbagai macam ortom yang ada di Muhammadiyah. Setuju ya teman-teman ya? Nah oke ya. Setuju aja ya. Nah, kemudian apa lagi itu, agar murid-muridnya memiliki kesadaran iman, memiliki iman yang kuat sehingga hidup mereka itu terarah. Itu yang saya sampaikan tadi ya, vertikalnya. Kemudian murid-murid berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dengan mengisi waktu dengan amal-amal yang soleh ya. Nah, kemudian apa lagi itu? Kiai Haji Mandalam bertanya agar murid-muridnya suka mengisi waktu ya. Intinya adalah bagaimana kesadaran, membangun kesadaran dari murid-muridnya itu agar memperkuat keimanan, hidup terarah dan mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sebagai kader Muhammadiyah ini merasakan bahwa saya itu tidak punya waktu, tidak ada kata, atau jangan katakan bahwa saya tidak punya waktu. Ya teman-teman ya. Makanya itu tadi tadi pagi saya ngajar dulu, habis ngajar nyambung ke materi ini, habis materi ini saya nyambung ke Bekasi, habis Bekasi balik lagi ke Jakarta, nanti ada Syekh Palestina datang ke WMJ di Masjid Taqwa, nanti saya juga sebagai penerjemahnya insya Allah. Jadi saya tuh ya begitu, memang harus kita pandai-pandai ya mengatur waktu itu. Makanya al-waktu kasaif kan, waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak pandai memainkan pedang itu, maka kita yang luka gitu. Tapi kalau kita bisa dan mampu memainkannya dengan baik, maka pedang itu bisa membantu kita atau melindungi kita, ya. Atau bahkan pedang itu juga bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau nggak pandai ya wassalam gitu ya. Nah makanya kasaif itu pedang. Kalau orang Inggris kan time is money ya. Nah, waktu itu adalah uang. Kenapa mereka menggunakan slogan seperti itu? Karena mereka merasa kalau ada waktu yang tidak terpakai dengan baik, mereka merasa bahwa itu rugi. Nah itu. Makanya diibaratkan dihargai seperti uang. Kalau kita nggak al-waktu kal karet gitu ya. Waktu itu molor gitu ya. Termasuk acara ini juga gitu. Ya nggak apa-apa lah, tapi pada intinya ini molor atau maju nggak tahu. Tapi yang jelas tadi tulisannya bukan jam 8 ya. Tapi yang jelas teman-teman, kita harus punya komitmen untuk perubahan. Tapi bukan depannya ya, itu selesai semuanya. Perubahan untuk jadi kader yang lebih baik gitu kan ya. Setuju ya teman-teman ya. Bagi yang setuju nanti dapat takjil lagi. Udah 2 takjil ya. Ya kan, 1 gorengan, 1 lontong. Tolong. Nah, lanjut saja. Nah, masih ada satu variabel. Nah, ini dalil tentang waktu ya. Tapi ini mungkin bisa dibaca sendiri. Nanti di-share aja ke grup teman-teman di Memfit ya. Mungkin berbicara tentang waktu saya nggak terlalu ini. Tapi bagaimana nilai-nilai yang diajarkan oleh Haji Mandalam itu kita harus pahami betul ya, bahwa ini adalah sebuah spirit dalam perjuangan dakwah kita, terkhusus di IMM Komisariat Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Sekarang saya ingin masuk ke teologi al-ma'un saja. Ini bisa dibaca saja, ini dalil tentang waktu saja. Ya, al-waktu, itu kan ada itu. Yang materi 2, slide 2, PPT 2 ya. PPT bukan PPT yang saya tonton. Para pencari Tuhan. Jilid 17, episode ke-11. Apa ya? PPT. Ada yang nonton? Kalau live-nya itu malam jam 2-an ya. Kalau saya sih share ulang aja. Hah? Pelangi. Waduh, pelangi gitu. Tapi sama-sama di itu ya. Itu share, Tapi saya itu langganan memang itu PPT itu. Ya.
Karena kalau nggak pakai PPT itu susah ngajar kan. Mahasiswa kan lihat PPT. PowerPoint maksudnya. Nah, teologi al-ma'un ini yang kedua ini. Ya, ini ketika waktu saya ikut pengkaderan juga nih materinya disampaikan. Kalau yang tadi memang saya yang bikin konsep sendiri. Ya, maksudnya dengan berbagai referensi. Kalau ini makanya logonya Muhammadiyah karena ada pelatihan di pengkaderan waktu itu ya. Nah, teologi al-ma'un ini bagaimana ininya ya, implementasinya dalam kehidupan sosial. Makanya namanya teologi al-ma'un dan praksis sosial ya dalam Muhammadiyah. Kita lanjutkan. Next. Nah, ini ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Jadi di akhir surat ini ada tulisan al-ma'un. Jadi ayat ini diambil dari ayat nama surat ini diambil dari ayat yang terakhir al-ma'un. Apa arti al-ma'un, teman-teman? Al-ma'un. Lupa. Kita next dulu. Nanti cari sendiri. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat keberkahan kita terhadap penderitaan sesama. Itu adalah cure ya istilahnya. Katakan hikmah dari kemudahan. Ya. Maka kalau kita lihat ya organisasi ini adalah organisasi Islam modern ya. Makanya gerakannya tajdid ya, pembaharuan. Kalau kita punya misi itu Muhammadiyah itu berkemajuan ya, mencerahkan ya, berkemajuan juga. Kemudian apalagi gerakan nyata itu namanya dakwah bil hal ya, dakwah bil hal. Kemudian landasannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tatanan apa? Tatanannya praksis. Jadi langsung action tadi. Jadi bentuknya nyata, kemudian tatarannya praksis tadi gitu. Praktek lah gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi nggak sebatas teori saja gitu. Makanya kalau ada orang Muhammadiyah tidak kenal dengan sekitarnya, tidak kenal dengan lingkungannya atau orang-orang yang ada di daerahnya tempat tinggalnya, berarti dia belum Muhammadiyah, itu organisasi. Karena Muhammadiyah itu harus memiliki rasa peduli, empati, ya simpati terhadap orang lain gitu ya, terhadap sesamanya. Itu yang namanya tadi dakwah secara praksis tadi, tatanan praksis. Jadi dasarnya ini cita-cita sosial Muhammadiyah itu kalau kita lihat teman-teman, itu dari atas itu adalah prinsipnya ukhuwah, persaudaraan. Makanya Muhammadiyah itu bisa saja bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan organisasi lain, tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup diri. Jadi dia tidak egoisme dan tidak kalau yang eksklusif ya, inklusif. Ini dakwahnya inklusif. Kemarin juga ketika pengkajian Ramadan yang 3 hari itu juga dakwah bagaimana dakwah kultural ya, dan itu bagaimana dakwah dari mulai akar rumput itu. Itu maksudnya apa? Itu supaya kehadiran Muhammadiyah itu dirasakan oleh orang banyak, oleh semua orang, semua kalangan gitu. Bukan hanya warga Muhammadiyah saja. Ya. Nah, inilah dalam rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah itu ya, maka perlulah namanya gerakan sosial tadi. Kalau orang tidak bersosial, dia tidak akan bisa memperkuat ukhuwahnya gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Hurriyah, artinya kemerdekaan, memerdekakan. Artinya apa? Terbebas. Itu yang ada dilakukan itu, ngajarin ngaji misalnya, belajar misalnya, baca Al-Quran misalnya, ya kan? Apalagi bimbingan yang lain misalnya, itu bagian dari bentuk apa? Hurriyah tadi, memerdekakan masyarakat dari buta huruf. Dan itu yang dilakukan di Jemadahan dulu dengan Nyai Walidah kan gitu ya. Berangkat dari apa? Dari kepeduliannya terhadap
sosial kemasyarakatan yang sangat-sangat memperhatikan. Kenapa? Karena nggak bisa baca. Makanya akhirnya disitulah muncul tadi kan, ya, rumah-rumah belajar gitu ya, untuk memfasilitasi masyarakat yang buta huruf, buta aksara tadi, termasuk juga tidak bisa membaca Al-Quran, kan gitu. Nah itu, jadi hurriyah, memerdekakan secara apa? Intelektualnya, secara apa lagi? Secara sosialnya, ya, itu dimerdekakan. Apalagi secara ekonominya, kan gitu ya. Itu harus dimerdekakan. Kenapa menjadi penting? Karena kalau umat Islam ini, manusia kalau ekonominya lemah, maka dia akan sulit untuk menyerap yang namanya ilmu itu. Makanya pentingnya tadi itu, kalau usaha itu kan dalam rangka apa, teman-teman? Untuk memfasilitasi tadi, gitu. Ya, memfasilitasi pembelajaran dan kemudian juga apa? Ya, pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bertujuan untuk memerdekakan dari berbagai macam bentuk-bentuk kemiskinan yang dimiliki oleh masyarakat. Next, nah ini udah mulai serap nih. Soalnya nggak ada kopinya nih. Kalau syuting biasanya kan ditaruh sini gelasnya aja kan, kosong biasanya. Iya. Tadi ada satu lagi mas di akhir, di bawah. Gerakan apa tadi? Oh, adalah ya, musawah persamaan, pemerataan ya, pemerataan. Jadi makanya Muhammadiyah itu sampai dari Sabang, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Itu udah ada perguruan tinggi, ya kan? Udah ada sekolah-sekolahnya, ada rumah sakitnya, ya, yang memfasilitasi masyarakat persamaan gitu. Persamaan, jadi tidak ada perbedaan di situ dan tidak lihat juga agamanya apa. Adalah keadilan itu tadi, ya, persamaan, pemerataan dan kemudian keadilan. Keadilan apa, harus memandang ras, ya, suku, agama dan lain sebagainya. Jadi selagi manusia, mereka itu wajib mendapatkan hak yang sama, terutama mengenai pendidikan, kan gitu ya. Nah, lanjut. Nah, boleh saja ini belajar berapa? Belajar 11 belum? 17. Masya Allah. Ini mungkin kita singkat saja karena saya harus berangkat ini jam 11 tadi harus. Tapi nggak apa-apa ya. Nah ini membaca, memahami tafsirnya, kemudian apa lagi ya? Jika mendapat kelarangan maka apakah sudah ditinggalkan ya? Kemudian apalagi kalau perintah itu apakah sudah diamalkan? Jadi jawaban itu sebenarnya dalam pengajian itu dari ayat ini apa yang kamu lakukan? Kamu gitu. Apa yang sudah kamu kerjakan? Ya kan? Apa aja yang kamu laksanakan di masyarakat? Makanya ketika ada yang bertanya muridnya, Kiai kok kita tiap minggu ini mulu pelajarannya kan gitu ya? Nggak beranjak-anjak gitu ya? Udah berbulan-bulan. Kata Kiai Madalan, kamu udah hafal belum? Udah amalkan belum? Udah, saya udah hafal, udah saya amalkan. Mungkin dia amalkan, udah baca dalam sholat kali itu ya. Tapi kata Kiai Madalan itu belum. Kamu belum memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Makanya kita ulang-ulang terus nih, sampai betul-betul kamu amalkan dan kamu laksanakan. Masya Allah ya. Next kita lanjutkan. Nah, lanjut saja gerakannya. Ini udah biasa karena udah gerakan ini memang udah menjadi amal nyata ya dalam metodologi penafsiran Kiai Madalan. Ada nggak ininya gambar-gambar yang tadi pelaksanaan sosial? Ini ya, anak yatim, fakir miskin. Ini inti dari ayat tadi ya. Ya. Jadi bagaimana kita harus memiliki implementasi. Ini implementasi aja. Terakhir implementasi, bagaimana implementasi dalam masyarakat Al-Maun itu ini maksud saya gambar tadi ya. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, Baldatun Tayyibatun Ghafur membebaskan ya manusia dari mustad'afin, lemah cara berpikirnya, lemah ekonominya, lemah imannya ya. Kemudian ibadah ritual, kemudian kesadaran manusia untuk peduli dengan sesamanya, ya kan, terhadap fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Kemudian mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, dan kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Inilah inti dari implementasinya itu. Nah sekarang pertanyaannya, kita udah masuk di mana kan gitu? Mungkin udah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, oke. Oh saya mengabdi untuk bangsa, oke, yes. Kemudian kesadaran, membangkitkan kesadaran manusia,
atau ibadah ritual, atau mungkin saya pemberdayaan masyarakat misalnya. Tadi ada SPM. Nah, itu apa? Sumber daya sosial pemberdayaan masyarakat ya. Nah itu sebenarnya yang Ustaz Afin tadi kan, bagaimana orang yang kesulitan, orang yang memiliki kelemahan secara ekonomi, ya, pemikiran, kemampuan dalam pendidikan itu kita terjun di lapangan. Ya, dengan yang telah kita lakukan saat ini. Next, terakhir mungkin. Habis. Oke, teman-teman. Jadi ini kesimpulannya bahwa bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai al-ma'un dan juga al-asr tadi. Al-asr itu lebih ke manajemen waktu ya, dan juga spiritual kita dengan Allah, dan kemudian baru melahirkan sosial kita yang ada di dalam teologi al-ma'un itu. Jadi artinya gini, jangan kita ngaku-ngaku orang Islam kalau kita belum memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat, kepada orang lain. Sebagaimana juga kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali mereka itu menyayangi saudaranya orang lain sebagaimana dia menyayangi diri sendiri. Peduli terhadap orang lain ya, dan kita respect terhadap perjuangan dan nasib orang lain. Kemudian kita bantu mereka untuk meringankan beban-bebannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barangkali itu saja teman-teman, adik-adik imawan dan imawati. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya mungkin sedikit tergesa-gesa. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita pribadi dan juga buat kita semuanya. Demikian saja, billahi fi sabril haq fastaghfiru khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk dulu untuk menyampaikan apa ini. Ya, teman-teman, dari Ustadz Adi Mansa sudah menyampaikan sangat banyak ya materi yang kita dapatkan hari ini, mulai dari teologi al-asr sampai implementasi dari surat al-ma'un itu sendiri. Ustadz ada sedikit pertanyaan mungkin ya, satu atau dua orang. Mungkin dari teman-teman satu atau dua pertanyaan boleh? Ya boleh. Ya boleh, silakan. Dari Biasanya kalau alam imawati cuma panggilnya satu, nggak mau dijiwain. Kan katanya satu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Elsa Oktaviani dari Kader 2023. Izin bertanya, apa yang menandakan seorang itu sudah beriman dan bagaimana cara dan tips untuk menjadi iman dengan baik, menjaga iman dengan baik. Terima kasih. Menjaga iman atau imam? Iman. Menjaga imam ya, karena kamu punya imam kan di rumah. Karena caranya tips menjaga imam supaya enggak Iman. jadi iman atau imam ini? Iman. Imawan maksudnya. Satu dulu ya. Jadi singkat saja teman-teman. Sebenarnya dalam materi tadi juga sudah ada gambarannya bahwa orang beriman itu buktinya adalah apa? Tadi amalu wa amilus shalihat ya. Salah satunya beramal saleh. Beramal saleh itu adalah dampak ya nyata reaksi dari keimanan seseorang. Berarti kan perbuatan bentuknya. Ya, perbuatan itu bisa saja bentuknya ibadah secara mahdoh atau ibadah secara ghairi mahdoh. Dalam konteks hal ini, karena kita berbicara tentang al-ma'un atau al-asr tadi, berarti kan kembali lagi bagaimana kita memiliki dampak sosial tadi, ya sesuai dengan hadis Nabi tadi. Kita peduli dengan orang lain, kita peduli dengan sesama, itu adalah bagian dari keimanan itu sendiri gitu. Karena kalau orang yang beriman dia bakalan nggak merasa gitu ya, tidak bakalan merasa respect dengan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Tapi orang yang beriman dia akan merasakan ya lukamu adalah lukaku kan gitu ya. Nah, jadi sedihmu adalah sedihku, duitmu bukan duitku. Iya, duitmu bukan duitku. Itulah mungkin gambarannya ya. Dan kemudian cara mempertahankannya ya itu tadi
apa yang sudah kita lakukan hal yang baik itu tetap dipertahankan, jangan sampai kendor. Pokoknya harus digaskan, gitu ya, jangan sampai kendor. Misalnya kebaikan rutinitas yang kita lakukan di kegiatan, misalnya di IRM ini, misalnya kajian bulanan, mingguan, ya, atau bakti sosial. Bakti sosial itu kan nggak mesti harus dengan duit atau dengan dana selalu, gitu ya. Jangan kita sukarelawan datang ke masjid-masjid Muhammadiyah atau mungkin ke TK-TK atau apapun lah bentuknya, amal usaha atau pendidikan-pendidikan yang ada di sekitar kita, itu bagian dari itu tadi, implementasi dari keimanan kita tadi. Jadi keimanan itu lebih sebenarnya dititik beratkan bagaimana kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, orang bahagia kita juga bahagia, orang menderita sedih kita juga merasakan sedih. Makanya jangan SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu ada gitu ya. Nah, lanjut satu lagi. Gimana menjawab Elsa? Sudah. Oke. Ya, mungkin pertanyaan satu lagi dari Mawar, mungkin ada langsung. Tadi kalau nggak ada, Ada, dari saya ada tadi. Itu boleh langsung dikasih ini. Mau minta tipsnya bang? lagi. Tips menjaga iman gimana? Oh iya, tadi ya, tips menjaga iman. Ini yang berat ini. Saya juga kan mencari-cari tips juga nih. Tapi ini teman-teman, istiqomah itu kan salah satu cara menjaga iman. Kan Allah katakan kan, berimanlah kalian, qul amantu billah tsumastaqamu. Kan gitu ya, tsumastaqim atau tsumastaqamu. Katakanlah kalian beriman kepada Allah, saya yakin kepada Allah, kemudian apa? Caranya supaya kita tetap dalam iman itu istiqomah sesuai dengan ayat atau hadis. Ayat juga ada kalau salah itu mengenai masalah iman itu. Istiqomah itu adalah bagian dari salah satu tips mempertahankan keimanan kita. Yang kedua adalah tentu teman-teman ya, kita tidak akan bisa istiqomah kalau nggak bisa menjaga iman kalau misalnya kita nggak ibadah. Nah, ibadah itu salah satu memperkuat keimanan kita. Orang bohong saja kalau misalnya orang itu mengatakan beriman kalau nggak ibadah. Karena ibadah itu kan bentuk dari implementasi iman atau keimanan yang ada, keyakinan yang ada dalam dirinya. Maka ibadah diperbanyak. Nah, jadi istiqomah dan kemudian tadi ibadah. Di situ tentu pasti ada doa ya. Doa untuk memperkuat, tips memperkuat keimanan kita atau mempertahankan. Dan sebenarnya dalam diri kita ini udah berjalan sebenarnya saat ini gitu. Kan kita nggak ada yang murtad juga kan. Nah, berarti kan kokoh iman kita tetap kuat. Cuma mungkin kadang-kadang ada kendornya gitu kan ya. Nah, itu kan ya sih dua yang itu memang sudah biasa dalam diri manusia. Misalnya dalam Ramadan ini itu biasanya lagi naik tuh iman kita itu. Bahkan artis-artis pada hijrah tuh. Ya kan, yang tadinya nggak pakai kerudung sekarang pakai kerudung. Kan gitu loh. Yang tadinya pelit Ramadan ini dermawan. Meskipun konten misalnya kan gitu. Misalnya ya, ini kan banyak bentuk-bentuk yang mempertahankan atau tips-tips mempertahankan keimanan. Salah satunya adalah membangkitkan semangat kita untuk melakukan kebaikan. Itu saja sih menurut saya. Udah kayak motivasi dulu. Baiklah, terima kasih. Iya, Boleh tepuk tangan dulu untuk pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan terakhir dari Imam Andri tadi mau bertanya. Boleh langsung dikasih mic-nya. Cek. Tanpa salam aja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Lubis. salah kita. Iya, Pak, kita. Pertanyaan saya sebenarnya Pak, apakah akhlak sama iman itu sama atau berbeda? Kalau berbeda itu perbedaannya apa? Itu aja. Terima kasih Pak. Apa tadi? Akhlak dan iman. Akhlak dan iman. Apakah beda? Akhlak dan iman. Yang kalau saya lihat dari hadis Nabi, saya jawab melalui ayat atau hadis saja ya. Itu kan apa namanya? Saya lupa lagi teksnya, tapi ujungnya ahsanuhum khuluqan, ya kan? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Orang yang memiliki akhlak yang mulia itu kan cerminan keimanan. Jadi oleh karena itu ini kita tidak berbicara mana yang lebih baik, tapi kedua-duanya sama-sama baik. Orang yang beriman harus didasari dengan akhlak yang baik. Orang yang berakhlak
harus tentunya berdasarkan iman yang baik pula gitu. Makanya Al-Islam 1 itu, AIK 1 ada akidah akhlak. Akidah itu adalah iman, akhlak itu adalah itu sikap kita, kepribadian kita. Makanya satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Ibaratkan rumah tangga, kalau nggak ada tangga nggak bisa naik rumah. Itu filosofisnya. Suami istri, kalau nggak ada suami nggak bisa punya istri. Kalau nggak ada istri bukan namanya suami, ya kan? Benar? Itu kalau logikanya. Nah, jadi oleh karena itu kembali lagi tadi bahwa iman itu adalah, akhlak itu adalah cerminan dari iman seseorang. Makanya semakin baik imannya, maka akan semakin bagus juga akhlaknya. Itu kesimpulannya. Udah cukup. Cukup. Ya cukup. Nah, itu Udah kayak debat capres. Cukup. Bahasa namanya cukup. Kalau enggak diajak Debat. goyang dulu. boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri pada hari ini. Masya Allah Ustaz, program kita yang sangat banyak ya dan sangat dalam gitu. Mungkin sedikit dari saya sedang kumpulkan untuk menyimpulkan sedikit. Jadi untuk dari Muhammadiyah sendiri ada istilahnya berkesinambungan antara Al-Wasr dan Al-Ma'un. Kalau dari Al-Wasr sendiri tadi dari segi spiritual, sedangkan Al-Ma'un dari segi sosialnya. Terus juga tadi untuk teologi Al-Wasr dan Al-Ma'un itu mulai ramai di abad kedua ya teman. Jadi awalnya dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan memakai konsepnya langsung action tadi saja untuk pemakaian teori. Nah untuk teori Al-Wasr tadi sedikit mungkin bukannya kita tidak punya waktu, tapi ternyata karena kita tidak bisa ngatur waktu teman-teman semua. Dan untuk teori Al-Ma'un untuk dari organisasi. Untuk dari organisasi Muhammad sendiri itu ada cita-citanya yaitu pertama ukhuwah untuk persaudaraan, lalu khuriyah kemerdekaan, yang ketiga ada musyawarah persamaan dan yang terakhir adalah itu keadilan. Boleh teman-teman sekali untuk kajian musyawarah pada hari ini semua. Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz untuk mengisi kajian pada hari ini. Ya, teman-teman semua. Sekian untuk kajian bersama pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sampai detik ini masih di sini dan mendengarkan. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.